Halo semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke tema pembelajaran yang baru, yaitu kita akan mempelajari tentang teks ceramah atau ceramah. Nah, tentu kita pernah mendengar orang menyampaikan sesuatu di hadapan banyak orang. Nah, ceramah ini paling sering kita dengar atau kita saksikan yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran. Nah, secara esensi hal tersebut disebut ceramah karena ada satu orang yang membahas tentang topik tertentu lalu disampaikan ke hadapan banyak orang. Nah, tentu untuk dapat menyampaikan ceramah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Terutama kita harus berkompeten ketika kita menyampaikan materi tersebut. Nah, mari kita melihat definisi dari ceramah. Nah, ceramah adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu hal di hadapan banyak orang. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah singgung bahwa ketika seorang guru menyampaikan materi pun itu disebut ceramah. Artinya ada satu topik yang disampaikan ke depan banyak orang. Yang orang tersebut adalah kalian atau audiensinya adalah peserta didik. Nah, namun secara harfiah ceramah itu berarti adanya orang-orang tertentu atau seseorang yang menyampaikan sesuatu di luar konteks pembelajaran yang Ibu maksud tadi, di hadapan banyak orang atau di hadapan publik, dan topik tersebut bertujuan untuk memberitahukan atau berisi ilmu pengetahuan, ajakan, nasihat, dan lain-lain. Nah, penyampaian ceramah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Satu di antaranya adalah ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Tetapi sampai hari ini masih banyak orang-orang yang memiliki pemahaman yang kurang tepat atau salah tafsir berkaitan dengan ceramah. Nah, ceramah itu selalu diidentikan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Isinya adalah informasi tentang keagamaan atau penyampaian topik tentang keagamaan. Nah, padahal ceramah itu sendiri adalah metodenya. Artinya ketika seseorang berbicara di depan banyak orang, itu disebut ceramah. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah, Ibu akan jelaskan. Nah, yang pertama adalah ceramah itu sendiri. Yang sebenarnya ketiga jenis ini adalah sebenarnya ceramah. Tetapi ceramah itu ternyata prosesnya cukup berbeda dengan pidato dan khotbah. Nah, ceramah itu adalah proses pembicaraan dua arah. Artinya ada seseorang yang menyampaikan topik, lalu kemudian ada proses tanya jawab dalam proses ceramah tersebut. Misalnya siapa begitu, lalu kemudian ada audiensi yang bertanya. Nah, itu disebut ceramah. Lalu kemudian pidato. Nah, pidato ini juga disebut ceramah sebenarnya, tetapi dikarenakan prosesnya hanya satu arah atau bersifat satu arah, tidak ada waktu untuk bertanya, maka disebutlah itu pidato atau orasi. Lalu yang terakhir yaitu khotbah yang dipahami sampai saat ini adalah ceramah keagamaan begitu. Nah, padahal khotbah di sini adalah penyampaian suatu topik lebih khusus di dalam bidang keagamaan. Agama apapun itu, ya. Sehingga dari ketiga poin ini kita sudah mendapat perbedaan apa itu pidato, khotbah, ceramah. Dan sebenarnya dari ketiga ini adalah metodenya yaitu ceramah karena berbicara di depan audiensi atau di depan banyak orang. Nah, lalu bagaimana posisi seorang pendengar ketika mendengarkan ceramah atau katakanlah mendengarkan pidato atau katakanlah mendengarkan khotbah. Nah, bagaimana seorang pendengar itu mampu mencerna informasi atau mendapatkan informasi dari ceramah yang ia dengarkan. Jadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika kita mendengarkan ceramah itu sendiri, apapun itu, entah khotbah, pidato, atau ceramah. Yaitu yang pertama, menyimak ceramah dengan saksama.
Artinya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh penyampai ceramah ini atau penyampai pidato ini. Lalu ketika ada poin-poin penting yang memang perlu dicatat, maka kita harus mencatat hal tersebut agar informasi itu bisa kita terima nantinya atau bisa kita ingat seperti itu. Lalu ketika misalnya memang kita disuruh untuk mencatat informasi tersebut dalam artian untuk menuangkan kembali informasi apa saja yang sudah kita dengar. Nah, dari hasil catatan informasi penting itu, kita menyusunnya ke dalam poin kalimat atau paragraf sehingga kita bisa melihat kembali, oh ternyata poin yang disampaikan dalam ceramah yang kita dengar itu adalah ini, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang ceramah. Nah, tentu sebenarnya pada pembelajaran kali ini, praktiknya kalian akan mempelajari dan bagaimana kalian menyampaikan ceramah atau pidato. Terima kasih.